Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Rinti Faradifa. Saya dari D3 IT Penspace DK Usmenep. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tipe memori komputer. Nah, pada tipe memori komputer dibagi menjadi dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Memori utama itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ROM dan RAM. Nah, sedangkan memori sekundernya itu dibagi menjadi tiga: optical storage device, magnetic storage device, dan flash memory device. Nah, saya akan mempresentasikan tentang bagian RAM-nya. ROM atau biasa singkatan dari read only memory. Pengertian ROM. ROM merupakan perangkat atau proses yang terdapat di dalam CPU suatu komputer atau sebuah perangkat keras pada personal komputer yang bentuknya berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca. Data yang disimpan pada memori ini tidak mudah hilang meskipun aliran listrik dimatikan. ROM berbeda dengan RAM, walaupun mempunyai kesamaan yang sama dapat diakses dengan acak atau random. ROM dikeluarkan komputer mempunyai sifat permanen, yang berarti program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah meskipun listrik padam secara mudah atau tidak dimatikan. ROM tidak mampu terhubung ketika komputer mulai dihidupkan. ROM kebanyakan ditemukan dalam bentuk IC atau integrated circuit. IC ROM memiliki kode tulisan 27xxx. Angka 27 menunjukkan sebuah kode untuk ROM dan xxx menunjukkan kode kapasitas ROM dalam satuan kilobyte. Fungsi ROM. Salah satu fungsi adalah saat sebuah komputer dinyalakan, BIOS dapat langsung dieksekusi dengan cepat, tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan terlebih dahulu, seperti yang umum terjadi pada alat penyimpanan lainnya selain ROM. Selain itu, pada umumnya ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak yang berhubungan erat dengan perangkat keras. Cara kerja ROM. Cara kerja ROM adalah input device di dalam bentuk data diteruskan oleh ROM menjadi informasi yang akan ditampilkan melalui output device, yaitu dari input device ke data, lalu ke ROM, lalu information, lalu ke output device-nya. Nah, selanjutnya masuk pada jenis-jenis ROM. Yang pertama yaitu ada PROM atau Programmable ROM. Programmable ROM adalah suatu bentuk memori digital di mana setiap bit setting terkunci oleh sekring atau antifuse. PROM digunakan untuk menyimpan program secara permanen.
Biasanya perangkat ini menggunakan tegangan tinggi untuk secara permanen menghapus memori dalam chip. Akibatnya, sebuah PROM hanya dapat diprogram satu kali. Beberapa desain ROM memungkinkan data di-load oleh user, sehingga menghasilkan programmable ROM atau PROM. PROM menyediakan fleksibilitas dan kemudahan yang tidak dimiliki ROM. Yang terakhir, lebih menarik secara ekonomi untuk menyimpan program dan data tetap pada saat ROM volume tinggi diproduksi. Program PROM menyediakan pendekatan yang tinggi yang lebih cepat dan lebih mudah karena dapat diprogram langsung oleh user. Yang kedua, RPROM. RPROM atau Reprogrammable ROM merupakan pengembangan dari versi PROM, di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, EPROM. EPROM atau Erasable Programmable ROM adalah jenis memori chip yang mempertahankan data ketika satu daya dimatikan. Dengan kata lain, itu adalah non-volatile. Ini adalah sebuah array dari floating gate transistor individual yang diprogram oleh perangkat elektronik yang memasok tegangan tinggi daripada yang biasanya digunakan dalam rangkaian digital. Sekali program, sebuah EPROM dapat dihapus hanya dengan mengakses ke cahaya ultraviolet yang sangat kuat. Sinar UV yang biasanya memiliki panjang gelombang 253,7 nm untuk penghapusan optimal waktu dan termasuk dalam kisaran UVC sinar UV. EPROM mudah dikenali pada kaca transparan yang ada pada tengah chip atau IC dan yang digunakan untuk menghapus memori. Kelebihan dari Erasable Program Read Only Memory atau EPROM, virus tidak dapat merusak sebagian atau keseluruhan isi dari program yang tersimpan di dalam BIOS tersebut. Isi dari program BIOS ini baik sebagian maupun keseluruhan tidak dapat dirusak atau dirubah oleh pulsar listrik. Selama stiker yang terdapat pada BIOS tersebut tidak cacat atau tidak rusak. Nah, ini ada beberapa kelemahan pada Erasable Programmable Read Only Memory atau EPROM, yaitu tidak dapat di-upgrade atau dimodifikasi secara umum isi dari program BIOS tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhannya, sehingga suatu saat segala perhitungan yang berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun seperti program aplikasi Microsoft Excel atau Lotus akan menyimpang bila tanggal bulan. Yang keempat yaitu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable
read only memory atau perkembangan mutakhir dari ROM, di mana kita dapat mengubah dan menghapus program ROM dengan menggunakan teknik elektrik. ROM ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.